Ini udah kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya murid-murid? Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan alhamdulillah kita masih mampu menjalankan rutinitas keseharian kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Kalau ada, sebutkan hadir, dan bila tidak ada, sebutkan tidak ada atau izin ataupun sakit, beserta alasannya. Bapak akan mengabsen dari urutan pertama. Aifa An-Nurlah. Hadir, Pak. Sri Sahari. Hadir, Pak. Sipananda. Hadir, Pak. Sipa Paujia. Mana Sipa Paujia? Belum datang, Pak. Oh, belum datang. Violeta. Violeta kemana? Tak tahu, Pak. Sakit. Nggak tahu apa ya berarti anak-anak. Sakit, Pak. Baik. Anak-anak, tahukah bahwasanya Indonesia ini telah dijajah oleh Belanda hampir sekitar 3 abad. Kemudian dilanjutkan oleh penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Jepang. Karena banyaknya sumber daya alam yang terdapat di Indonesia ini. Kemudian para pahlawan berjuang meneteskan air mata, darah, dan bahkan keringat mereka untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Maka oleh karena itu, marilah sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu untuk mengenang dan menghormati perjuangan para pahlawan kita. Al-Hadina wal Qudusala wal Ratina Nabi Mustafa Muhammadin Al-Fatihah. Amin. Baiklah anak-anak, semoga berkat para pahlawan kita tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya anak-anak udah tahu belum kita akan mempelajari apa pada pelajaran hari ini? Ada yang sudah tahu? Belum tahu, Pak. Belum. Anak-anak ada yang sudah tahu? Belum, Pak. Belum ya? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai contoh makhluk hidup dan ciri-cirinya. Di situ terdapat ada apa saja anak-anak contoh dari makhluk hidup? Ada yang tahu? Nggak ada. Nah, contoh dari makhluk hidup yaitu manusia, ada juga hewan, dan juga tumbuhan. Nah, sekarang kita akan mempelajari makhluk hidup yang bernama manusia, yaitu diri kita sendiri. Manusia itu apa, pertumbuhannya apa, dan perkembangannya apa. Nah, sekarang mari kita lihat pada tabel berikut ini. Bapak, maaf. Share screen-nya belum muncul. Ya, sebentar ya anak-anak. Nah, kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan
manusia. Aipa, boleh dibaca yang ada di gambar ini? Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Sehingga setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti, namun emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan manusia ini dipengaruhi berbagai faktor, yaitu Nah, terima kasih Aipa. Nah, anak-anak, di sini ada tidak perkataan yang asing atau kalimat-kalimat yang asing yang belum kita ketahui? Apakah sudah tahu semuanya? Belum ya? Pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu pertumbuhan dan perkembangan manusia itu apa sih? Pertumbuhan itu apa dan perkembangan manusia itu apa? Nah, marilah sama-sama kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini kita melihat ada gambar, kita beri namanya ini si Rizky yang ganteng. Nah, kita sebut aja si Rizky di sini ya anak-anak. Nah, di sini si Rizky awalnya masih bayi. Kemudian beranjak mulai anak-anak. Beranjak lagi mulai dewasa dan kemudian mulai lansia. Nah, tolong Kamil, si Pananda Kamilia dibacakan pertumbuhan itu apa sih? Kamil? Mungkin jaringannya ya, Kamil ya. Coba Sri dibacakan pertumbuhan itu apa? Tulisannya belum ada, Pak. Oh, belum ada. Ini tolong dibacakan yang ini nih, Sri ini. Yang di sini nih, Sri. Belum ada, Sri. Sudah ada belum, Sri? Bertambah tinggi dan berat badannya. Ya, pertumbuhan adalah bertambah tinggi dan berat badan manusia. Jadi pertumbuhan itu misalkan nanti ini di sini ada gambar anak nih, si Rizky. Itu tadinya masih kecil, berat badannya mungkin itu baru 3 kilo hingga 4 kilo. Nah, kemudian bertambah berat badannya dan bertambah tingginya menjadi anak-anak hingga sekitar 15 hingga 20. Kemudian di remaja sekitar 30 hingga 40. Begitu. Jadi pertumbuhan itu bertambah tinggi dan berat badan si manusia ini. Nah, mari sama-sama kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada gambar seorang anak yang tadinya masih digendong, kemudian merangkak, kemudian berjalan yang dituntun oleh si ibunya. Kita sebut saja di sini namanya si Aipa, gitu kan. Nah, kemudian Kamil tolong bacakan di sini perkembangan itu apa? Perkembangan adalah sesuatu yang tidak bisa, kemudian bisa melakukan sesuatu. Nah, di sini contohnya ada gambar tuh anak kecil yang tadinya digendong, kemudian bisa merangkak, setelah itu bisa berjalan.
Nah, ada juga contoh-contoh yang lainnya. Misalkan si anak ini yang tadinya belum bisa makan sendiri menggunakan sendok, kemudian jadi bisa. Nah, itu disebut dengan perkembangan. Ada contoh selanjutnya juga, misalkan si anak ini naik sepeda, tapi si sepeda ini belum bisa, si anak ini belum menaiki sepeda belum bisa. Setelah beberapa tahun si anak ini bisa melakukan yang namanya bermain sepeda. Nah, itu bisa disebut dengan perkembangan atau berkembang. Nah, sekarang kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini ada gambar apa aja, anak-anak? Buah-buahan, Iya, terus ada apa lagi? lauk pauk, susu, sama umbi-umbian. Ya, betul Kamil. Di sini terdapat gambar umbi-umbian, nasi, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga ayam, ikan, tahu, dan tempe di situ. Kemudian di sini ada buah-buahan dan ada sayur-sayuran. Dan di sini ada mineral, yaitu susu. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu salah satunya makanan, yang mana terdapat di dalamnya harus ada karbohidrat, protein, kemudian vitamin berupa sayuran dan juga buah-buahan di sini. Nah, tambahan selanjutnya yaitu mineral. Nah, kemudian kita lihat slide selanjutnya. Yang kedua, tolong Sipa dibacakan Sipa. Yang kedua ini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan apa? Kebiasaan olahraga, Pak. Ya, di sini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia yang kedua yaitu kebiasaan olahraga. Jadi olahraga ini itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Biasanya yang sering olahraga kalau laki-laki main bola, kalau perempuan mungkin main karet ya. Nah, kemudian yang ketiga, tolong Sri bacakan yang ketiga faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang ketiga yaitu keturunan. Ya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia yang ketiga yaitu keturunan. Nah, di sini bisa kita lihat ada seorang ibu dan anaknya, ada anak laki-laki dan seorang bapaknya. Biasanya seorang anak itu akan memiliki postur tubuh yang sama dengan bapak atau ibunya. Misalkan bila kedua orang tuanya memiliki postur tubuh yang tinggi, maka ia akan mengikuti seperti orang tuanya. Dan bila sang orang tua ini memiliki postur yang pendek, maka dia juga akan mengikuti orang tuanya. Dan kita lihat slide selanjutnya. Tolong Aifa dibacakan. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu rekreasi, Pak. Ya, betul. Di sini terdapat anak yang sedang bermain ya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu rekreasi. Nah, faktor ini sangat sangat penting karena mengolah psikis seorang anak, kesenangannya. Karena kalau anak itu misalkan dia jarang rekreasi atau bermain, ia pasti akan memiliki sifat yang keterbelakang gitu. Sifat yang kurang bebas sehingga mempengaruhi faktor pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, coba anak-anak lihat di slide ini. Di situ terdapat di sebelah kiri ada anak dan berubah gitu kan.
Nah, kemudian di sini ada anak juga, kemudian berubah. Nah, coba tebak dari gambar yang berikut ini, mana yang pertumbuhan dan mana yang perkembangan. Diberikan alasannya juga. Bagi yang bisa menjawab akan Bapak berikan nilai tambahan untuk keseharian kalian. Nah, yang bisa menjawab angkat tangan, sebutkan saya Pak, gitu. Ayo, ada yang bisa menjawab untuk nilai tambahan dan akan Bapak berikan bintang di nilai tambahan tersebut. Pak. Ya, siapa itu Aipa? Ya, Pak. Ya, boleh menjawab. Coba berikan gambar yang di sebelah kiri ini. Kalau itu perkembangan, Pak, karena dia dari merangkak hingga bisa berjalan. Apa? Coba ulangin Aipa, suaranya lebih keras lagi. Kalau yang gambar anak kecil merangkak itu perkembangan, Pak, karena dia mengalami perkembangan dari yang merangkak hingga bisa berjalan. Ya, ada yang lain selain Aipa? Nilai akan Bapak berikan di nilai harian ya, Aipa. Akan Bapak beri bintang. Ya, Pak. Ada yang lainnya? Yang lainnya ada tidak, anak-anak? Tidak ada. Nah, terima kasih kepada Aipa ya. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu pada Aipa. Nah, Bapak akan menjelaskan, benar kata Aipa, di sini ini merupakan perkembangan. Karena yang tadinya si anak ini yang bernama si Rizky Ganteng ini tadinya merangkak bisanya, kemudian mulai beberapa tahun kemudian ia bisa berlari. Ia bisa berlari. Nah, itu disebut dengan perkembangan. Kemudian di sini di sebelah kanan itu termasuk ke dalam, ada yang tahu sebelah kanan termasuk ke dalam apa? Si Pananda? Di gambar sebelah kanan termasuk apa? Pertumbuhan, Pak. Ya, betul. Di sebelah kanan itu termasuk ke dalam pertumbuhan. Karena ia yang awalnya bayi, kemudian beranjak mulai anak-anak, kemudian dewasa, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam pertumbuhan. Nah, baiklah anak-anak. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa? Sri atau Sipa atau Aifa atau Sipa? Bagi yang bisa akan Bapak berikan permen. Untuk memberikan kesimpulan pada hari ini, coba kepada Aipa mungkin bisa memberikan kesimpulan pada hari ini pembelajaran apa saja yang telah kita pelajari. Jadi hari ini kita mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia, Pak. Ya, Faktor-faktor yang lainnya ada tambahan? kan Terus Aipa, sudah? kreasi, Pak. Ya. Ya, terus? Sudah ada tambahan lagi? Sipa atau Sipananda? Mungkin ada tambahan?
Ya, kesimpulan pada hari ini, pembelajaran pada hari ini, kita telah mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada yang namanya faktor keturunan, faktor rekreasi, faktor olahraga, dan lain sebagainya. Nah, kelimanya itu penting bagi kita sehingga menyebabkan pertumbuhan kita dan perkembangan kita meningkat atau bisa dikatakan cepat dan seperti manusia pada umumnya. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk tugas selanjutnya, Bapak akan dikumpulkan nanti lewat WA ya di grup kita itu mengenai membuat contoh gambar pertumbuhan dan perkembangan manusia. Misalkan contoh yang tadi itu ada anak yang merangkak kemudian berlari, itu contoh perkembangan. Kemudian pertumbuhan dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian dewasa dan lansia. Itu contoh pertumbuhan. Nanti dikumpulkan pada pukul 15.00 atau jam 3 sore ya anak-anak. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Tidak ada ya. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa untuk 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk kesehatan kita. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kita bersama, yaitu Sri. Kepada Sri, dipersilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, Pak, Terima sama-sama. kasih, Pak. Terima kasih juga, Pak. Ya, anak-anak. Bapak tutup ya. Baik, Pak.